Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, kilatan tipis ini seperti guntur musim semi yang jatuh, menyebabkan aula sebab dan akibat mulai ditata ulang. Kemudian sejumlah besar pecahan muncul dari semua pilar batu. Dan pecahan-pecahan ini sepertinya mengingat posisi satu sama lain dan terus-menerus digabungkan. Sekarang, seolah-olah ada raksasa tak kasat mata sedang bergerak cepat, membangun sebuah istana. Di aula utama, tidak lama kemudian, sebuah istana megah muncul di depan semua orang, dan semua orang berada di sebuah rotunda. Dan 6 koridor dibangun di rotunda ini. 6 bagian? Itu berarti kita berenam akan dipisahkan. Bukankah ada pembagian kerja dan koordinasi di aula sebab dan akibat? Jelas, mereka tidak dapat memahami penataan aula sebab dan akibat. Namun berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya di aula sebab dan akibat, jika ingin melewati aula tersebut, mereka hanya bisa mematuhi aturannya. Jika aula sebab dan akibat benar-benar ingin memisahkan semua orang, mereka tidak punya banyak pilihan. Saat ini, cahaya guntur biru mulai berkedip di atas pintu ke setiap koridor. Kemudian cahaya guntur ini mulai berkumpul menjadi karakter satu persatu. Dan itulah nama Jinan, Jinhai, Huanling, Changmo, Anxi, dan Loseng. Loseng? Semua orang sedikit terkejut saat melihat nama ini. Kemudian mereka memandang Loseng secara serempak. Karena di antara mereka berenam, hanya Luo Tianxing yang bernama Luo, dan nama Luo Tianxing satu-satunya di koridor. Sudah saya bilang sebelumnya, Luo Tianxing jelas merupakan nama palsu. Mata Jinan sedikit berkedip, menatap Loseng sambil tersenyum. Tapi saya tidak tahu bahwa Luo Tianxing sebenarnya adalah Loseng yang terkenal. Di kalangan generasi muda, di kalangan pejuang, nama ini telah lama menjadi legenda. Terlepas dari kekuatannya sendiri, nama Loseng sudah lama tersebar di seluruh dunia, dan mereka sudah bisa menghafalnya. Sehingga tidak peduli betapa bodohnya seorang pejuang, mustahil untuk tidak mengenal Loseng. Lagi pula, ada orang seperti itu di dunia ini. Dia akan mengomel dan bercerita di telinga mereka sekali. Dan mereka harus mendengarkan meskipun mereka tidak mau. Meskipun tidak menyenangkan, tapi jika mereka tidak sengaja mendengarnya, mereka mungkin harus menunggu beberapa bulan untuk mendengar bagian akhirnya dari cerita yang dibawakan Loseng. Karena orang itu mengatakan bahwa itu akan terurai lain kali. Setelah membunuh 4 penguasa surgawi, Loseng menghabiskan 6 tahun terakhir, dan triliunan makhluk di dunia juga hidup di bawah pembaptisan suaranya. Bahkan tidak terkecuali Jinan, Jinhai, Huanling, dan lainnya. Anda benar-benar Loseng? Jinhai menatap Loseng dan bertanya. Loseng tersenyum dan tak berdaya. Identitas ini tidak bisa lagi disembunyikan. Siapa yang tahu bahwa pada akhirnya namanya bisa langsung ditandai di aula sebab dan akibat. Jadi Loseng hanya bisa mengangguk. Ya, saya Loseng. Mendengar itu, Jinhai tertawa dan meninju bahu Loseng. Sambil tertawa, dia mengeluh. Saya telah dibunuh oleh Anda dalam beberapa tahun terakhir. Jelas, Loseng secara alami tidak tahu bahwa Jinhai berlatih retret di kuil dan memahami hati Buddha. Dia awalnya menggunakan kedamaian itu sendiri sebagai pengantar, dan yang paling dia butuhkan adalah kemurnian 6 akar. Meskipun dia bukan pengikut Buddha ortodok, dia tetap memimpin praktik tersebut. Namun pada hari kerja, para penguasa surgawi itu hanya akan meneriakkan kata apapun dari waktu ke waktu. Bagaimanapun perintah yang menderu-deru sangatlah berharga. Terlebih lagi dengan konsentrasi Jinhai, jika kata-kata biasa terngiang di telinganya, Jinhai dapat secara otomatis menyaringnya. Namun suara Loseng tidak ada habisnya, dan Loseng tidak berbicara dengan serius, tapi dia bercerita. Namun kisah-kisah misterius dan berlebihan selalu menarik. Saat berada di retret Jinhai,
Dia mendengar cerita itu bergema di telinga sedikit demi sedikit, dan pikirannya tidak bisa tidak mengikuti alur cerita Loseng. Namun, inti pemahaman agama Buddha memberikan perhatian paling besar pada kemurnian 6 akar, tanpa gangguan apapun, dengan Loseng yang menceritakan kisah-kisah dengan jelas di sampingnya. Bagaimana Jinhe bisa diam? Adakah hal yang lain untuk tidak menjadi gila? Tetapi penanamannya telah sangat tertunda. Setelah Jinhe selesai berbicara, Chang Mo juga mengangguk dengan tergesa-gesa. Saya juga pernah menemukannya. Huan Ling tersenyum dan tidak berbicara. Adapun apakah dia terpengaruh oleh Loseng dalam pengasingan, tidak diketahui. Bagaimanapun ada begitu banyak makhluk di dunia. Lagi pula ketika Loseng menceritakan kisahnya, ada prajurit yang berlatih dalam pengasingan, bahkan pada saat kritis. Masalah yang dibawa oleh token mengaum ini kepada prajurit lain pasti tidak kecil. Bahkan ada banyak kasus di mana mereka menjadi terobsesi karena hal ini. Sekarang, semua orang mengerti mengapa Lu Tianxing yang tidak dikenal ini memiliki kekuatan seperti itu. Jinan terus tersenyum. Memikirkan Cilusue lagi, dia selalu berpikir bahwa Cilusue adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Kali ini Cilusue harus memiliki kekuatan untuk mencapai tempat pertama, tetapi dia dikalahkan oleh Loseng sekali. Dia bertanya-tanya apakah Cilusue akan memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Loseng lain kali. Jelas, dia penasaran. Jika terjadi pertarungan, siapa yang lebih baik? Cilusue atau Loseng? Sebelumnya, dia mengira Loseng bisa melawan Cilusue, tetapi pada akhirnya Cilusue tetap kalah. Sekarang Jinan mengerti bahwa Loseng pasti akan menjadi salah satu lawan terkuat yang dihadapi Cilusue. Karena orang ini tidak hanya menyembunyikan namanya, dia juga menyembunyikan kekuatannya sepenuhnya. Sekarang, semua orang sangat tertarik pada Loseng, baik bertanya kepadanya tentang token mengaumnya, atau menanyakan pertanyaan tentang rumah abadi. Dan Loseng menjawab dengan santai, dan dia tidak akan menyembunyikan pertanyaan yang bisa dijawab. Jika ada pertanyaan yang tidak bisa dijawabnya, mereka juga menganggapnya biasa saja. Menurut saya, semua orang harus mengembalikan perhatian kalian ke sini. Dia menunjuk ke koridor 6 jalur di depannya. Karena Loseng tidak menyangka keingintahuan orang-orang ini begitu serius. Mereka terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan mereka satu demi satu, kecuali Huan Ling, yang lain tidak berhenti. Jika mereka terus bertanya seperti ini, saya khawatir mereka tidak akan bisa menyelesaikannya berhari-hari. Jadi Loseng harus mengubah topik semua orang dan menempatkan masalah pada jalur yang benar. Dan kembali ke aula sebab dan akibat. Jinan menjulurkan lidah kecilnya dan berkata sambil tersenyum. Oke, saya hanya punya beberapa gosip. Meskipun saya tahu bahwa Anda juga telah masuki medan perang impian, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu dengan Anda di sini. Hanya saja, yang terpenting saat ini adalah aula sebab dan akibat, bukan saya. Sekarang dari 6 lorong ini, setiap orang hanya bisa masuk melalui lorong yang ditandai dengan namanya sendiri. Jadi biar saya mencobanya. Setelah mengatakan itu, Loseng menuju ke pintu koridor di sebelahnya. Adapun nama Jinan tertera di bagian ini, yang berarti koridor ini milik Jinan. Ketika Loseng berjalan ke koridor, ada kekuatan tak tertahankan yang menghalangi Loseng, dan Loseng tidak memaksa masuk. Ini adalah aula sebab dan akibat. Karena Loseng tidak diizinkan masuk, tidak mungkin baginya untuk memaksa masuk. Semua orang juga tahu bahwa jalan berikutnya mungkin akan ada yang untuk diambil sendiri. Setelah beberapa persiapan dan masing-masing memasuki koridor tempat mereka berada, yang paling menyedihkan di antara mereka mungkin ada Chang Mo. Dia tidak memainkan peran apapun selama ini, jadi dapat dikatakan bahwa dia hanya mengikuti semua orang di sini. Sekarang jalan ini terbagi menjadi 6 jalan, dan dia hanya bisa mengadakan dirinya sendiri. Namun dia tidak memiliki kepercayaan diri di matanya, dan dia hanya bisa tenggelam ke dalam koridor panjangnya dengan perasaan tertekan. Setelah Loseng melirik ke koridor, dia juga melangkah ke dalamnya. Koridor ini sangat lebar, bahkan jika ada kereta yang melaju, ia dapat melaju melewati koridor ini.
Berjalan di atas karpet lembut memberi Loseng ilusi bahwa aula sebab dan akibat hanya kelima ini tampaknya tidak sulit. Namun setelah dia berjalan beberapa meter jauhnya, dia tiba-tiba berhenti karena ada obor yang tergantung di dinding di depan Loseng. Nyala api pada obor masih menyala dan sepertinya digunakan untuk menerangi koridor. Tapi Loseng merasakan sesuatu yang aneh dalam kobaran api. Sepertinya ada jiwa yang kuat dalam nyala api ini. Loseng bergumam sambil menatap obor karena mampu memberi Loseng rasa penindasan dalam jiwanya. Kekuatan jiwa ini mungkin jauh melampaui imajinasi Loseng. Apakah ini ujian? Loseng mengabaikan nyala api dan berencana untuk memutarnya. Namun saat dia melangkah melintasi obor, tekanan aneh tiba-tiba keluar dari obor dan menyelimuti Loseng. Nyala api itu mekar di pupil Loseng, namun nyala api ini tidak membakar. Bahkan dikatakan bahwa nyala api sebenarnya adalah nyala api ketiadaan, atau nyala api jiwa yang membara. Tapi kekuatan yang terkandung dalam nyala api ini sungguh luar biasa. Pada saat ini, koridor ini tiba-tiba menghilang di depan mata Loseng dan digantikan oleh dunia es dan salju. Bahkan kekuatan hukum es yang terkandung dalam pusaran angin dingin ini hampir tak terukur. Jiwa saya secara paksa ditarik ke dalam es dan salju ini. Loseng memandang tangannya. Ada cahaya hijau yang melayang di tubuhnya, yang jelas merupakan jiwanya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara dering yang tajam. Dan Loseng melihat lonceng kecil di udara. Lonceng apa ini? Setelah lonceng kecil itu muncul, sesosok tubuh perlahan terbentuk di tengah angin dan salju, dan dia adalah seorang wanita yang mengenakan pita biru zamrud dengan sosok yang anggun. Kaki telanjang wanita ini terbang keluar dari hawa dingin yang tak ada habisnya, dan matanya menatapnya dengan tenang. Di bawah es dan salju ini, Loseng sebelumnya baik-baik saja, karena jiwa Loseng cukup kuat untuk menahan hawa dingin secara umum. Tetapi di bawah tatapan acuh tak acuh wanita ini, Loseng tampaknya telah jatuh ke dalam gudang es 10.000 tahun. Pada saat ini jiwa Loseng tampaknya tersegel dan permukaan jiwa membeku. Dengan lapisan tipis embun beku muncul, sehingga Loseng saat ini sulit berpikir. Kekuatan hukum es sangat kuat, tapi ini hanyalah realisasi pelepasan jiwa, dan itu hanya ilusi. Mata Loseng tiba-tiba bersinar dan cahaya hijau di permukaan jiwa bahkan lebih buruk. Segera embun beku yang menempel di tubuh Loseng tiba-tiba meledak dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian di bawah semburan suara dentang pecahannya berserakan di tanah. Ketika wanita yang melayang di udara melihat pemandangan ini, sebuah senyuman muncul di wajahnya, tapi dia mengambil bel di tangannya, dan dengan sedikit goyang, sejumlah besar kepingan salju jatuh dari langit. Apakah Anda akan datang lagi? Mata Loseng tiba-tiba menjadi dingin, dan dalam sekejap dia bergegas menuju wanita itu. Segera angin dingin bersiul di telinganya. Di bawah desakan Loseng, dia melihat wanita itu hanya bergoyang sedikit, seperti kepingan salju melayang di udara, melayang ke belakang dengan sosoknya. Saat Loseng maju, dia mundur. Kemudian keduanya saling mengejar di ruang tak berujung ini. Tapi jarak di antara mereka tidak bisa diperpendek. Gerakan ini terlihat familiar. Alis Loseng tiba-tiba merutkan kening, tetapi ada juga secercah cahaya di pupilnya. Karena itu adalah 8 lagu asap terbang. Bagaimanapun, hanya teknik gerakan aneh inilah yang bisa membuat dirinya seringan mungkin dan selalu menjaga jarak dengan diri sendiri. Hanya saja Loseng telah berlatih 8 kurva asap terbang sejauh ini dan hanya dapat menjaga jarak 3 inci dari lawan. Jika lawannya memiliki cara yang sangat kuat, dia juga dapat menembus jarak 3 inci. Misalnya, Cilu Sue pernah memecahkan 8 kurva asap terbang miliknya sendiri. Memikirkan hal ini, kabut putih kecil menyebar di permukaan jiwa Loseng, dan dia juga menggunakan asap terbang 8 lengkung. Ketika Loseng menggunakan 8 kurva asap terbang, dia juga seringan kapas.
Namun 8 kurva asap terbang ini bukan hanya teknik gerakan, tetapi seperti metode pemurnian tubuh. Hanya saja ini benar-benar kebalikan dari metode latihan tubuh biasa. Untuk membiarkan dirinya seringan apapun, seperti gumpalan asap. Jika angin bertiup, asap pun akan ikut terbang angin. Oleh karena itu, 8 kurva asap mengandalkan kekuatan luar dan bukan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, Loseng melemparkan 8 kurva asap terbang. Kecepatannya sendiri tidak terlalu cepat, tetapi kecepatan wanita itu juga melambat. Dia awalnya didorong oleh dampak Loseng, tetapi gerakan lambat Loseng menyebabkan kekuatan dorong sangat kecil, sehingga wanita itu tidak bisa menggunakannya untuk bergerak maju. Dan jarak antara kedua orang itu dengan cepat menyusut. Ketika wanita itu melihat Loseng melayang perlahan, ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Anda juga kena pause senva. Sejak wanita ini muncul, dia belum berbicara, tapi sekarang ini pertama kalinya dia bertanya pada Loseng. Pause senva? Tidak. Saat jarak semakin dekat, Loseng melulurkan tangannya ke arah lonceng kecil itu. Namun pinggang wanita itu sedikit terpelintir dan lonceng itu berbunyi. Setelah menghindari penjelajahan Loseng, kepingan salju di dunia tiba-tiba menjadi sangat besar. Satu kepingan salju seukuran wastafel dan dengan cepat terjatuh, sehingga untuk sesaat seluruh dunia dipenuhi dengan suara bola es yang berjatuhan dengan nyaring. Namun baik Loseng maupun wanita itu menjalankan 8 kurva asap terbang, dan mereka dapat menghindari hujan es dengan aman. Tapi karena gangguan yang disebabkan oleh hujan es yang jatuh, Loseng selalu tidak dapat mendekati wanita itu. Aneh, Anda jelas-jelas menggunakan pause senva. Di mana Anda mempelajari metode ini? Loseng tersenyum sedikit. Kalau begitu, beritahu saya dulu, siapa Anda? Ketika saat wanita itu mendengar ini, dia menjawab dengan ringan. Ini adalah koridor kaisar. Apakah Anda kaisar? Loseng terus bertanya. Tidak. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Saya adalah jiwa yang ditinggalkan oleh dewa sejati. Dewa sejati? Setelah mendengar jawaban wanita itu, ekspresi Loseng tiba-tiba berubah. Melihat perubahan ekspresi Loseng, wanita itu berkata dengan ringan. Ini adalah ujian Anda. Meskipun saya hanya sebuah jiwa, saya akan tetap menguji jiwa Anda. Setelah itu, dengan sedikit gerakan tangan wanita itu, ada Getser yang turun dari langit menuju Loseng. Getser ini lebarnya 10 kaki dan suhu di sini sangat rendah. Ketika Getser itu turun, ia mengembun menjadi es tebal di udara dan langsung menuju ke Loseng. Uji jiwa saya dengan ilusi. Dewa sejati. Wajah Loseng juga bersinar dengan hati-hati. Menghadapi Getser yang jatuh secara langsung, Loseng tiba-tiba meninju. Ketika tinju Loseng bertabrakan dengan Getser, retakan muncul di dasar Getser. Retakan itu menyebar seketika dan Getser itu berubah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya dan runtuh. Kemudian sosok Loseng tiba-tiba bersinar dan Getser kedua turun lagi. Dengan sebuah pukulan, Getser itu pecah lagi. Wanita itu melayang dengan tenang di udara, memegang lonceng kecil di tangannya. Namun wajahnya tetap tenang. Ruang ini masih merupakan kenangan akan Do Surgawi. Tetapi meskipun wanita ini melintasi Do Surgawi dan menjadi dewa sejati, dia lahir dari putaran Do Surgawi ini, sehingga ingatan ini tidak dapat dihapuskan. Ada 1.400 prajurit yang telah melewati saya sebelumnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang cocok dengan jalan dewa saya. Wanita itu menjentikan jarinya, dan cahaya kristal biru bersinar di langit. Segera lusiran Getser turun lagi. Sambil menghindar, Loseng menghancurkan Getser satu persatu. Shinto yang Anda miliki disebut Shinto apa? Kata wanita itu berkedip sedikit. Saya mengambil es sebagai wajah saya dan dipenjara di Getser selama 100.000 tahun. Saya akhirnya memahami jalan Dewa Segel Salju dan memperoleh keilahian es hitam. Nama saya Yuhan.
Medan perang impian ini diperuntukkan bagi pejuang biasa, dan ini adalah kesempatan pelatihan yang sangat baik. Pejuang yang tak terhitung jumlahnya telah mengalami transformasi hidup dan mati di dalamnya, dan kekuatan mereka akan meningkat secara dramatis. Setelah keluar dari medan perang impian, namun tidak masalah bagi para inti jenius. Apa yang bisa dilakukan di medan perang mimpi juga bisa dilakukan di ruang mimpi. Tapi apa yang mereka dapatkan di medan perang impian jauh lebih penting daripada prajurit biasa. Seperti koridor kaisar. Adapun Shinto, ini adalah jalan untuk menjadi dewa sejati. Namun hanya ada sedikit orang di dunia yang dapat melampaui jalan surga dan menjadi dewa sejati. Kekuatan dan keluarga yang memiliki metode melintasi jalan dewa juga sangat langka. Dan pejuang yang benar-benar memenuhi syarat untuk mempraktekkan metode ini bahkan lebih jarang lagi. Karena orang seperti ini disebut penganut Tao, dan itu adalah eksistensi yang melampaui kejeniusan. Bahkan jika semua keluarga dan semua kekuatan di dunia berkumpul, saya khawatir hanya sedikit orang yang dapat melakukannya. Bahkan beberapa Tianshun sedikit tidak memenuhi syarat untuk ini, dan keturunan mereka secara alami bahkan lebih kecil kemungkinannya. Ji Lusui yang pernah ditemui Lo Sheng sebelumnya adalah jenius keluarga Ji dan kandidat keluarga Ji yang paling mungkin untuk menjadi seorang Tao. Dan yang dimiliki keluarga Ji adalah 5 elemen jalan dewa. Namun, tanda terpenting untuk menjadi seorang Tao adalah mekarnya teratai Mahayana. Beberapa pejuang baru saja melangkah ke alam laut dewa, atau membuka teratai Hinayana berdaun 7 atau bahkan 9 daun. Namun mereka belum pernah membuka teratai Mahayana seumur hidup mereka. Meskipun ada juga beberapa pejuang yang membuka teratai Mahayana ketika berada di alam dewa atau alam transformasi dewa. Namun seiring berjalannya waktu, mereka melangkah ke alam penguasa, bahkan membawa takdir untuk membuka seluruh daun teratai Mahayana. Dan situasi seperti ini disebut makhluk yang dibatasi oleh jalan surga di dunia. Hal ini terjadi pada sebagian besar dewa dalam kehidupan ini. Namun, pembatasan dari surga hampir tidak dapat diubah. Untuk menghindari pembatasan ini, beberapa orang berkuasa menghabiskan banyak uang untuk mengembangkan obat rahasia untuk berbalik. Mereka lolos dari misteri rahim dan bereinkarnasi dengan kenangan kehidupan mereka sebelumnya. Mereka mempraktekkan segalanya dari awal, tetapi ketika mereka mencapai alam hidup dan mati dan membuka bunga teratai, ketika mereka melewati kesengsaraan kecil, mereka tetap tidak dapat lepas dari batasan ini. Dan inilah sebabnya mengapa semua ras besar sangat mementingkan medan perang impian dan para jenius dari semua ras. Karena hanya dari kelompok orang inilah dewa sejati dapat lahir dan dapat melintasi jalan surga. Tapi sekarang, semua kemungkinan terkonsentrasi di ranah laut dewa. Tapi bukan berarti tidak ada orang jenius di alam dewa dan alam transformasi dewa lainnya. Hanya saja, setelah dimulainya dunia besar ini, banyak orang jenius mulai tumbuh secara eksplosif. Dan para jenius ini sekarang terkonsentrasi di alam laut dewa. Kebanyakan dari mereka berusia antara 20 hingga 40 tahun. Sehingga sebagian orang menyebut generasi ini sebagai generasi emas. Shinto segel salju, Yuhan. Mata Lo Sheng sedikit berkedip, dan dia khawatir bahwa wanita ini bukan dari generasi ini, karena Lo Sheng belum pernah mendengar nama ini. Tetapi pada saat ini, Lo Sheng memanfaatkan kesempatan ini menatap wanita itu dan bertanya, setelah melampaui jalan surga dan menjadi dewa sejati, kemana Anda akan pergi? Lo Sheng sekarang secara kasar mengetahui bahwa Lo Yan sekarang berada di dunia atas alam semesta. Meskipun wanita misterius itu berjanji untuk membantunya mencari tahu tentang Lo Yan, dia tidak pernah menanggapi. Kalau dipikir-pikir, pemuda yang membawa pergi Lo Yan juga adalah dewa sejati. Jadi kemana perginya dewa sejati ini setelah mereka melintasi jalan surga? Karena tidak mungkin dalam kekacauan. Alam dewa yang tak berujung. Jawab wanita itu dengan tenang. Alam dewa?
Loseng menyimpan dua kata ini dengan kuat di benaknya. Pada saat ini gletser yang turun telah berhenti. Kemudian wanita itu hanya meletakkan jarinya di lonceng kecil dan menggoyangkannya dengan lembut lagi. Setelah itu, badai salju berhenti dalam sekejap, dan seluruh dunia terdiam seperti keheningan setelah hujan salju lebat di pertengahan musim dingin. Sekarang hanya ada loseng di antara langit dan bumi, dan selain itu warnanya putih kosong. Pada saat ini, hawa dingin yang tak terlihat menerpa loseng. Rasa dingin ini langsung menyerang tulang belakang loseng dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, jiwanya membeku dari dalam keluar dan dia tidak lagi memiliki perlawanan. Pada suhu ini, tidak hanya energi yang hilang, seluruhnya, tetapi bahkan massa pun ikut hilang. Di bawah suhu yang aneh ini, bahkan es dan salju yang membeku adalah hal yang sangat hangat bagi loseng. Setelah sebatang dupa, suhu mulai meningkat. Anda tidak sejalan dengan Shinto segel salju. Keluar. Pada saat yang sama, nyala api meledak di benak loseng. Ketika dia sadar kembali, semua yang ada di depannya tiba-tiba menghilang. Dan cahaya di dinding masih bergantung di sana, memancarkan cahaya berkilauan menerangi koridor kaisar. Di dalam pelita ini terdapat jiwa dewa sejati, dan pengalaman seperti ini memang penting bagi para pejuang. Jika seorang pejuang mengambil jurusan teknik berbasis es, dia mungkin bisa mendapatkan banyak wawasan dalam kondisi yang sangat dingin itu. Sangat disayangkan, Neng Yudi tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke sini. Dia mengambil jurusan keterampilan es, meskipun kemungkinannya sangat rendah. Dia mungkin tidak dapat menyesuaikan diri dengan jalan dewa segel salju. Dewa sejati bernama Yuhan ini baru saja menyebutkan kepala dewa. Tapi dia tidak tahu apa itu kepala dewa. Jika dia kembali ke rumah abadi, loseng mungkin harus meminta nasihat dari buku abadi. Jika dia ingin melintasi jalan surga dan mengejar alam dewa, hal-hal ini mungkin penting bagi loseng. Setelah berpikir sejenak, loseng melintasi lampu dan terus berjalan ke depan. Sebelum mengambil 2 langkah, ia menemukan serangkaian mural yang terbuat dari segel di dinding koridor kaisar. Mural pertama menggambarkan kelahiran bayi perempuan. Pada hari itu terjadi salju lebat di langit dan terjadi gerhana matahari di langit. Pada gambar kedua, bayi perempuan tersebut telah beranjak dewasa, melangkah ke dunia seni bela diri dan mengejar kekuatan tertinggi. Setelah melihat gambar ketiga, loseng mengerti, kehidupan dewa sejati ini terekam dalam gambar-gambar ini. Setelah dinobatkan sebagai dewa sejati, surga akan benar-benar mengukir gambar-gambar ini, dan loseng berjalan ke depan sambil melihat serangkaian mural ini. Sejak saat itu, gadis itu memulai seni bela diri, mendapatkan perhatian, membuka bunga teratai, dan semuanya terekam dalam mural. Wanita ini baru membuka daun teratai dari teratai Hinayana ketika dia masuki alam hidup dan mati. Loseng juga menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Di dunia atas ini, jumlah daun teratai dianggap sebagai kemungkinan melampaui surga. Semakin banyak daun teratai yang dibuka, semakin besar kemungkinannya, dan sampai batas tertentu setara dengan bakat. Daun teratai adalah seorang jenius yang sangat biasa. Bahkan tempat suci kelas 10 biasa tidak akan menganggapnya sebagai murid inti. Misalnya, murid inti di tanah suci kelas 10 juga telah membuka 5 atau bahkan 7 daun teratai, namun terus bergerak maju. Loseng akan mengerti mengapa wanita ini bisa menjadi dewa sejati. Setiap kali wanita ini mengalami kesengsaraan surgawi, dia membuka daun teratai dengan sangat stabil. Ketika dia melewati 9 kesengsaraan surgawi kecil, bunga teratai Hinayana telah membuka 9 helai. Dan di antara 3 transformasi inkarnasinya, alam laut dewa, dan alam transformasi dewa. Dan dia masih membuka daun teratai untuk setiap kesengsaraan surgawi. Pada akhirnya,
Semua daun teratai dari teratai Mahayana dan teratai Hinayana mekar sempurna, mencari posisi Taoisme. Hanya saja dia relatif terlambat mencapai Toisi. Dia sudah berada di akhir alam transformasi dewa yang setara dengan setengah tingkat kultivasi master dunia. Mengikuti mural ini, Lose menghela nafas sedikit ketika melihat sebagian belakangnya. Ketika Lose mengalami kesesakan surgawi kecil yang pertama, dia telah membuka 35 daun teratai. Dan teratai Mahayana hanya tinggal daun teratai terakhir. Namun setelah selamat dari bencana besar, budidaya Loseng meningkat pesat, tetapi daun teratai terakhir tidak pernah mekar. Hanya dengan membuka daun teratai terakhir ini, dia dapat mencapai Taoisme. Namun, Loseng tidak tahu kapan daun teratai akan dibuka. Setelah melewati mural ini, dia mendapatkan gambaran tentang adegan paling menarik dalam kehidupan wanita ini, termasuk adegan di mana dia melakukan perjalanan keliling dunia dan menjadi dewa sejati. Ketika Loseng selesai menelusuri mural terakhir, sebuah obor muncul di depannya lagi. Dan Loseng menatap obor yang juga menyampaikan kekuatan yang kuat. Tetapi kekuatan ini berbeda dari dewa sejati sebelumnya. Ada keinginan yang sangat mendominasi dalam obor ini. Api ini juga memiliki jiwa dewa sejati lainnya. Memikirkan hal ini, Loseng maju selangkah lagi. Tuar! Nyala api tiba-tiba meledak dan menyelimuti Loseng lagi. Saat ini, Loseng sedang berdiri di ruang terbuka di medan perang, dengan kota terpencil di depannya dan ribuan pasukan di belakangnya. Di depan gerbang kota terpencil itu berdiri seorang prajurit iblis kekar memegang pedang di tangannya, dan ribuan pasukan serta kuda semuanya adalah prajurit iblis. Aura yang sangat ganas dan mendominasi itu terpancar dari prajurit iblis ini. Serang kota! Dengan perintah itu, prajurit iblis yang tak terhitung jumlahnya mulai mengaum dan mereka mulai menyerang kota. Apakah ini perang saudara antar iblis? Mata Loseng sedikit menyipit. Diiringi tawa yang mengguncang bumi, prajurit iblis yang memegang pedang mengayunkan pedang besarnya ke seluruh papan. Tetapi dengan kekuatan satu orang, dia mampu melawan ribuan pasukan. Aura puluhan ribu prajurit, tapi tidak seperti ini. Orang ini adalah dewa sejati di lampu kedua, kan? Seperti yang Yuhan katakan, setiap lampu di koridor kaisar terekam jiwa Tuhan yang sejati. Dewa-dewa sejati ini semuanya menetes di putaran alam semesta ini, dan itu adalah kenangan yang tidak akan pernah terhapus oleh hukum surga. Bunuh! Para prajurit meraung dan mereka seperti air pasang, tidak hanya bergegas menuju dewa sejati, tetapi juga menuju Loseng. Prajurit iblis pertama bergegas menuju Loseng, hanya dengan sedikit kilatan tubuhnya. Dia mengambil pedang raksasa dari tangan lawannya. Dengan sedikit kilatan mataharinya, pedang raksasa itu bergema, dan puluhan orang terbunuh dalam sekejap. Bahkan, kepala klan iblis melonjak ke langit dan dipenggal oleh Loseng dengan pedang. Tetapi pada saat ini, Loseng merasakan krisis yang kuat di belakangnya, dan berguling ke depan pada saat ini, tergeletak di tanah. Tapi energi pedang yang sangat besar menyebar setinggi 3 kaki dari tanah. Setelah Loseng berbaring, energi pedang hampir menembus ujung hidungnya. Pada saat yang sama, puluhan ribu prajurit iblis di seluruh medan perang mengeluarkan suara ratapan satu demi satu, dan kaki dari puluhan ribu prajurit iblis ini terpotong oleh pedang ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.